Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi tatanazzalur rahmati wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah khaliqul ardi was samawat wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidus sadat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidhaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu 'alaina mushtabihan fanattabi'al hawa. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min ladunka ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabi wal ali wa sahbi amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati dan berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali manjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu luas dan banyak yang kita rasakan setiap detiknya, lahir maupun batin. Termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk merasakan ibadah di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan. Kita bersyukur pada Allah dengan mengisi waktu-waktu Ramadan dengan beribadah kepadanya, dengan selalu taat kepadanya dan menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita melaksanakan ketaatan yang penuh keikhlasan ini, Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan balasan sebesar-besarnya dan kita bisa diberikan kemudahan untuk istiqamah terus melanjutkan amal ibadah ini setelah Ramadan nanti. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kembali pada hari ini, hari Rabu atau hari Selasa tanggal 19 Ramadan tahun 1441 Hijriah bersamaan dengan tanggal 12 Mei tahun 2020, kita akan melanjutkan kajian Ramadan kita dalam pembahasan tentang fikih zakat. Pada pertemuan kemarin kita telah membahas 3 bab berkaitan dengan zakat emas dan perak, kemudian zakat barang tambang, dan yang ketiga adalah zakat harta karun atau ar-rikaz. Telah disebutkan bahwa emas dan perak yang dimiliki seseorang wajib dikenai zakat. Tetapi zakat pada emas perak ini harus memenuhi beberapa persyaratan terlebih dahulu. Yang pertama adalah emas tersebut adalah bukan emas yang boleh dipakai. Kalau emas atau perak yang merupakan perhiasan yang boleh dipakai, yaitu dipakai dalam hal ini tentu di dalam syariat yang boleh memakai emas dan perak hanya kaum perempuan. Maka jika merupakan perhiasan yang dipakai oleh kaum perempuan, tidak ada zakat di dalamnya selama jumlahnya tidak berlebihan. Kemudian meskipun perhiasan tersebut dipakai dalam waktu-waktu yang tidak sering, hanya jarang-jarang, maka juga tetap tidak dikenakan zakat di dalamnya. Tetapi kalau emas itu merupakan sesuatu yang dilarang dipakai, misalnya emas yang dipakai untuk laki-laki atau emas yang dibuat wadah ya, atau tempat sesuatu seperti piring, gelas dan lain sebagainya, atau wadah-wadah lain. Kemudian juga emas yang dibuat bentuk patung ya, dan macam-macam, maka seluruh emas itu dikenakan zakatnya ya, karena tidak boleh dipakai. Kemudian termasuk juga emas
wajib dikeluarkan adalah emas yang belum dibentuk, misalnya bentuk batangan ya, atau bahkan masih dalam bentuk biji emas, maka semua itu dikeluarkan zakatnya. Nah, dan termasuk dikategorikan dalam emas dan perak ini adalah saat ini yang dikenal dengan uang fiat, yaitu uang yang biasa dipakai dalam sehari-hari kita, baik rupiah, dolar ataupun mata uang yang lain, maka semua itu dikategorikan atau dimasukkan dalam emas dan perak dalam sisi kewajiban zakatnya. Kemudian syarat yang kedua dari kewajiban emas dan perak ini adalah telah mencapai nisab. Jika emas dan perak itu belum mencapai nisab, maka tidak ada zakatnya seperti pada barang-barang zakat yang lain. Dan untuk emas dan perak, zakat atau nisab dari emas adalah 20 dinar atau 20 mithqal atau sama dengan 85 gram. Adapun nisab dari perak yaitu 200 dirham atau kurang lebih 595 gram perak. Berikutnya adalah syarat yang ketiga, memenuhi haul. Ya, jadi seperti pada barang-barang yang lain, dalam emas dan perak juga disyaratkan adanya haul, yaitu kepemilikan emas dan perak atau mata uang dalam jumlah nisab atau lebih selama 1 tahun penuh, yaitu tahun hijriah. Jika sebelum 1 tahun uangnya atau emasnya atau peraknya itu berkurang dari nisab, maka batal kewajiban zakatnya. Dan baru ada kewajiban kembali jika uangnya itu kembali pada batas minimum 1 nisab tadi, ya, pada batas minimum nisab atau lebih. Kemudian rahimakumullah, besaran atau tarif emas atau zakat emas dan perak serta mata uang adalah 2,5% dari total seluruh kepemilikan harta kita itu berupa emas, perak ataupun mata uang. Dan harus dikeluarkan setiap tahun, bukan hanya sekali seumur hidup atau sekali dalam kepemilikannya, bukan, tetapi harus dikeluarkan sepanjang tahun atau selama-lamanya setiap tahun selama ia masih memiliki emas sebesar nisab atau memiliki uang yang nilainya 1 nisab. Nah, rahimakumullah, besaran cara kita mengeluarkan zakat dari emas dan perak ini adalah untuk emas dan perak tentu dia berdiri sendiri cara menghitungnya, kemudian uang juga berdiri sendiri. Jadi kalau kita punya emas misalnya nilainya sudah 100 gram maka dikenakan zakat, ya, tetapi tunggu 1 tahun dulu, yang disebut tadi dengan haul, dan besarannya ada 2,5%. Artinya 2,5% dari 100 gram yang kita miliki, bukan 2,5% dari nisab. Begitu juga uang. Adapun uang, maka kita kalau memiliki mata uang selain rupiah, maka kita konversikan dulu kepada rupiah semuanya, ya. Kemudian nisabnya berapa? Nisab untuk rupiah tentu kita yang paling mudah misalnya kita lihat dari emas. Misal hari ini emas harga di pasaran katakanlah kemarin saya kasih contoh 700.000, ya. Maka dikali 85 gram. 700.000 dikali 85 gram adalah kurang lebih 59.500.000. Maka kalau kita memiliki uang sebesar itu atau lebih dan sudah bertahan selama 1 tahun, maka kita keluarkan 2,5% dari total uang kita. Kalau uang kita 80 juta misalnya, maka 2,5% dari 80 juta, ya, yaitu ya sekitar 2 juta rupiah. Kalau misalnya uang kita adalah 200 juta, ya 2,5%-nya yaitu kurang lebih adalah 5 juta dan seterusnya. Itulah kurang lebih rahimakumullah pembahasan tentang zakat emas. Kemudian kemarin kita lanjutkan dengan zakat barang tambang. Tadi disebutkan bahwa barang tambang wajib dizakati jika memenuhi syarat. Yang pertama, barang tambang tersebut adalah khusus untuk emas dan perak. Kalau barang tambang selain emas dan perak maka tidak ada zakatnya. Tetapi jika barang tambang tersebut dijual, maka dikenakan zakat penjualan atau zakat perniagaan yang insya Allah pada hari ini akan kita bahas. Yang syarat kedua adalah penambangan itu dia mendapatkan atau mencapai nisab, yaitu nisabnya seperti nisab emas dan perak, yaitu 85 gram emas atau 595 gram perak. Kalau belum mencapai itu hasil penambangannya, maka tidak dikenakan zakat.
Kemudian tidak disyaratkan haul dalam barang pertambangan seperti pertanian, ya, dizakati kalau dia dapatkan. Jadi pas menambang kemudian dapat nilai segitu, maka dia keluarkan zakatnya. Besaran zakat yang dikeluarkan dari barang tambang adalah 2,5% dari total hasil tambang yang dia lakukan. Yang terakhir kemarin kita membahas mengenai harta karun atau ar-rikaz. Yang dimaksud dengan harta karun yang dikenai zakat adalah harta peninggalan masa lalu sebelum Islam, ya, yang dibuktikan dengan ya bukti-bukti sejarah yang menunjukkan bahwa itu milik kaum sebelum datangnya Islam. Adapun jika telah masuk Islam, maka sudah masuk masa Islam, maka bukan masuk dalam zakat, bukan dimasuk dalam harta karun, tapi masuk dalam barang temuan, ya. Nah, syarat harta karun yang dikenai zakat adalah yang pertama harus berbentuk emas dan perak. Jadi kalau harta karunnya itu misalnya patung tembaga, tidak ada, ya, atau barang dari kayu, tidak ada zakatnya. Begitu juga harus mencapai nisab, ya, dan besaran zakatnya adalah 20% atau 1/5 dari total barang atau nilai harga temuan tersebut. Ya, kenapa diambil sangat besar? Karena memang harta karun ini ditemukan secara tidak sengaja, artinya tidak menggunakan usaha yang berat, maka dikenakan zakat yang cukup tinggi, yaitu 1/5 atau 20% dari total penemuan harta karun tersebut. Itulah rahimakumullah apa yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Pada hari ini kembali kita akan membahas tentang perhitungan zakat yang terakhir dari harta zakat, yaitu zakat perniagaan. Juga nanti kita akan membahas masalah yang kedua tentang zakat penggabungan dua harta. Zakat penggabungan dua harta ini sebenarnya termasuk dari harta-harta zakat yang sudah kita jelaskan, yang ada 6 itu, yaitu zakat hewan ternak, kemudian zakat barang tanaman, zakat emas dan perak, zakat barang tambang, zakat harta karun, dan zakat perniagaan. Tetapi memiliki kekhususan, yaitu di mana ada 2 dari barang zakat yang tadi disebutkan itu digabungkan jadi satu, sehingga menjadi seperti satu harta, ya, karena bercampur seperti menjadi satu harta. Nah, yang seperti itu nanti akan ada tata cara dalam pengeluaran zakatnya yang disebut dengan zakat penggabungan dua harta atau zakatul khultah, ya, penggabungan atau pencampuran dari dua harta. Nah, rahimakumullah, kita akan memulai pembahasan pertama dengan zakat perniagaan. Zakat perniagaan ini salah satu permasalahan zakat yang paling sering ditanyakan, karena banyak sekali di antara kita yang memiliki bisnis dan usaha. Ya, bisnis apapun yang kita kerjakan, ya, yang sifatnya adalah menjual barang atau menjual jasa, maka ada zakatnya. Jadi sekali lagi, zakat perniagaan ini mencakup baik seseorang itu menjual barang, ya, ada fisiknya, maupun dia menjual jasa. Misalnya seorang yang mempunyai usaha bisnis travel misalnya, atau dia punya usaha hotel, ya, kemudian tempat misalnya untuk bermain dan lain sebagainya, sesuatu yang dijual jasanya atau layanannya, maka itu dikenakan zakat, masuk dalam zakat perniagaan. Bagaimana cara menghitungnya? Insya Allah kita akan mempelajari dalam pertemuan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ke-8, zakat perniagaan atau urudut tijarah. Dalil kewajiban zakat perniagaan. Yang dimaksud perniagaan atau perdagangan adalah memutar atau membisniskan harta melalui akad muawadhah atau akad pertukaran dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Harta yang diperdagangkan mencakup semua benda yang sah diperjualbelikan. Ya, jadi perdagangan ini adalah sebuah akad pertukaran. Ya, yang namanya jual beli adalah pertukaran. Penjual menukarkan barang yang dia miliki atau jasa yang dia miliki, ya, lalu ditukar dengan uang atau ditukar dengan harga. Itulah kemudian disebut dengan akad muawadhah atau akad pertukaran, ya. Dan di sini mencakup semua jenis barang apapun. Jadi semua barang yang dijual, baik itu merupakan barang yang nilainya mahal ataupun barang yang nilainya murah, maka dikenakan zakat di dalamnya selama memenuhi syarat, ya. Jadi yang dikenai zakat itu tidak terbatas pada barang-barang tertentu saja, ya, misalnya jual emas atau jual hewan atau jual baju atau jual buku, bukan itu saja, itu semua barang.
Termasuk misalnya kalau ada seseorang menjual barang rongsokan, ya, buku bekas, barang rongsokan, semuanya selama dia menjual barang tersebut maka dikenakan zakat perniagaan atau zakat perdagangan selama memenuhi syarat. Ya, tapi kalau tidak memenuhi syarat maka tidak dikenakan zakat. Ya. Dalil kewajiban zakat pada barang perniagaan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah, maksudnya keluarkanlah zakatnya sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Jadi dari kalimat anfiqu min thayyibati ma kasabtum, ya, nafkahkanlah dari apa yang kamu usahakan dengan baik-baik. Ya, yang diusahakan dari hal yang baik-baik. Jadi semua jenis usaha kita itu ada bagian zakatnya yang harus kita keluarkan. Rasulullah SAW juga bersabda, fil bazzi shadaqatuha, dan pakaian ada zakatnya. Hadis riwayat Hakim. Jadi Rasulullah SAW cerita tentang pakaian, beliau mengatakan ada zakatnya. Nah, ini pakaian ini kemudian dikiaskan kepadanya barang-barang yang lain. Jadi semua barang yang dijual dikenakan zakat pada barang tersebut. Maksud dari hadis ini adalah pakaian yang dijual, bukan pakaian yang dipakai. Ya, kalau pakaian yang dipakai kemarin sudah kita bahas, semua benda milik kita yang kita pakai meskipun nilainya tinggi maka tidak ada zakatnya. Maka dihiaskan juga barang-barang lain yang dijadikan aset berdagang. Jadi semuanya masuk, apapun yang dijual, ya, kita jual kayu, jual besi, jual pasir, semuanya ada zakatnya. Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat dari apa yang kami siapkan untuk jual beli. Hadis riwayat Abu Daud. Ya, ini juga menegaskan hal itu. Nah, zakat perniagaan ini rahimakumullah merupakan zakat yang diambil menurut pendapat umumnya para ulama. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa zakat perniagaan tidak ada, tapi pendapat itu sangat lemah, ya, dan umumnya para ulama mengatakan bahwa perniagaan itu ada zakatnya, termasuk dalam mazhab kita ini, yaitu mazhab Syafi'i, dalam perdagangan semua bentuknya ada zakatnya. Syarat zakat perniagaan. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar barang perniagaan dapat dikenai zakat, yaitu: 1. Barang yang diperjualbelikan bukan emas atau perak. Jika barang perniagaan adalah emas dan perak, maka zakat yang diwajibkan adalah zakat emas dan perak atau an-naqdain, bukan zakat perniagaan. Ya, jadi kalau kita dagangnya itu emas atau perak, maka dikenakan zakatnya adalah zakat emas dan perak itu, bukan zakat perniagaan, ya. Jadi dia dilihat dari ainnya atau zat barangnya, ya, dalam khusus untuk emas dan perak. Tapi kalau barang lain, barang zakat lain yang dikenakan yang diperjualbelikan, misalnya ternak yang dijual atau padi, ya, barang tanian yang dijual dan yang sebagainya, nanti akan kita lihat di sini bahwa tergantung mana yang telah mencapai nisab terlebih dahulu. Kalau yang telah mencapai nisab terlebih dahulu adalah ainnya atau barangnya, maka dikenakan zakat barang. Tapi kalau tidak dikenakan yang mencapai nisab adalah dagangannya, maka dikenai zakat dagang. Syarat yang kedua dari syarat zakat perniagaan adalah kepemilikan barang melalui akad muawadhah atau akad pertukaran, seperti jual beli, sewa menyewa, akad nikah dan lain-lain. Jika kepemilikan itu tidak melalui akad muawadhah seperti waris, hibah, wasiat, maka tidak ada zakat di dalamnya, kecuali jika setelah itu pemilik barang meniatkan menjualnya, maka dikenai zakat perniagaan yang haulnya dimulai sejak ia secara nyata melakukan aktivitas dagang, bukan ketika berniat menjual. Jadi rahimakumullah, barang dikenakan zakat perniagaan jika memang barang itu didapatkan melalui akad muawadhah atau akad tukar menukar. Jadi misalnya saya pedagang, saya beli barang misalnya pada distributor, ya, untuk saya jual kembali. Nah, yang seperti itulah yang dikenakan zakat. Tapi kalau saya beli barang tidak untuk niat zakat, tidak untuk niat dagang, maka tidak dikenai zakat. Begitu juga kalau saya mendapatkan melalui akad yang bukan muawadhah, misalnya saya terima hibah, pemberian, saya dapat waris, maka itu tidak ada zakatnya, ya, tidak ada zakatnya, kecuali kalau barang tersebut kemudian kita niatkan untuk kita jual, maka baru dikenakan zakat perniagaan. Itu pun haulnya atau perhitungan masa
dianggap kita berdagang adalah sejak kita benar-benar melakukan aktivitas dagang, ya. Misalnya kita pasang iklan, ya, atau kita sudah menawarkan kepada orang lain, maka artinya kita sudah melakukan aktivitas dagang. Sejak hari itulah ya barang kita dihitung haulnya. Nah, di sini rahimakumullah nanti akan kita bahas juga tentang haul. Kita penting untuk mencatat haul ketika kita ini berdagang. Nanti akan kita bahas. Yang ketiga, niat menjadikannya sebagai barang dagangan ketika memilikinya. Maksudnya pemilik barang harus berniat menjadikan barang itu sebagai barang yang akan diperdagangkan ketika membelinya atau memilikinya dalam akad muawadhah. Dan haul zakat barang tersebut dimulai sejak dibeli atau dimiliki itu. Jadi hadirin rahimakumullah, ketika kita membeli barang atau ketika kita memiliki barang, maka barang itu jika tidak ada niat berdagang maka tidak dikenakan perdagangan. Tapi kalau misalnya gimana tidak niat dagang, dia diniatkan untuk dimiliki sendiri, dipakai sendiri, maka itu tidak ada zakatnya. Tapi kalau kita niatkan dagang, maka dikenakan zakat perdagangan. Jika orang itu tidak berniat menjadikannya sebagai barang dagangan tapi ingin dimiliki secara pribadi, maka tidak ada kewajiban zakat di dalamnya, kecuali jika suatu saat ia berubah pikiran lalu berniat menjualnya, maka kewajiban zakat baru ditetapkan ketika secara nyata orang tersebut melakukan aktivitas dagang, bukan sekedar niat berdagang. Dan haul zakat dagangannya pun mulai sejak melakukan aktivitas dagang itu. Ya, jadi kalau misalnya kita punya barang pribadi, misalnya saya beli HP, ya sekarang saya pakai, maka tidak ada zakatnya. Tapi kalau nanti HP itu saya jual, maka dikenakan zakat penjualan. Kalau memenuhi syarat, ya, memenuhi syarat mencapai nisab dan lain sebagainya. Tapi kalau HP 1 dijual ya nggak ada zakatnya karena nilainya kan sangat sedikit. Namun sebaliknya, jika orang itu berniat menjual kembali barang yang dia beli lalu beberapa waktu kemudian ia berniat memilikinya sendiri, maka kewajiban zakat perniagaan pada barang itu menjadi batal sejak diniatkan untuk dimiliki. Nah, sebaliknya rahimakumullah, misalnya saya beli barang-barang untuk saya jual, ya, maka langsung dihitung sebagai zakat perniagaan. Tiba-tiba, ya, berapa waktu kemudian saya berubah niat, saya nggak jadi dagang lah, ini nggak laku-laku misalnya, ya, akhirnya saya batalkan, kemudian saya nggak ke pasar lagi misalnya, ya, semua barang-barang saya simpan dengan niat saya miliki sendiri, maka itu berubah, tidak ada zakat perdagangan. Jadi niatnya membatalkan, niat merubah barang dagangan menjadi hak pribadi maka membatalkan zakat, ya. Tapi kalau misalnya dia itu misalnya dagang lama nggak laku-laku, sudahlah saya malas dagang lagi gitu, ya, barangnya dibawa pulang. Tapi nanti tetap kalau misalnya ada orang yang datang ke rumah mau beli, dia layani, maka itu sama saja dia tetap dagang, hanya saja dia nggak dagang di pasar tapi dagangnya di rumah. Ya, ini jadi perlu kita bedakan antara niat tidak berdagang dengan niat tidak mau lagi menjual barangnya atau barangnya mau dimiliki saja. Itu dua hal yang berbeda. Kemudian yang keempat, nilai aset tidak kurang dari nisab ketika semua barang diuangkan atau at-tamdid. Jadi nanti aset barang dagangan yang dimiliki kalau nanti kemudian ditotal atau diuangkan, maka harus atau tidak boleh kurang dari nisab. Jadi minimal harus mencapai nisab, ya gitu. Jadi kalau kurang dari nisab maka tidak ada zakatnya. Nah, itulah kemudian syarat yang kelima, mencapai nisab, ya, mencapai nisab. Jadi barang dagangan itu baru dikenai zakat kalau mencapai nisab. Barang perniagaan dikenai zakat jika barang yang diperjualbelikan mencapai nisab. Jika asetnya tidak mencapai nisab maka tidak dikenai zakat meskipun telah berdagang puluhan tahun. Ada pedagang-pedagang kecil yang total asetnya sedikit, ya, misalnya pedagang di pasar tradisional, tukang sayur, ya, tukang barang-barang kecil-kecil, tokonya sedikit, ya, asetnya sedikit. Dia sudah jualan puluhan tahun, maka tidak ada zakatnya. Karena apa? Total asetnya tidak mencapai nisab, ya. Berapa nisabnya nanti akan kita bahas. Ya, jadi harus batas minimum dulu tadi itu. Batas minimum harta berdagang yang dikenai zakat adalah harus mencapai nisab dulu. Nisab dalam zakat perniagaan hanya dihitung pada hari terakhir haul, tidak seperti zakat emas dan perak yang dihitung sejak hari pertama haul hingga hari terakhir. Nah, tapi ini uniknya di dalam zakat perdagangan, rahimakumullah, nisab untuk barang dagang itu tidak harus sepanjang tahun ada. Jadi dia cukup pada hari terakhir. Misal saya hari ini dagang, ya, tanggal 19
Ramadan saya mulai dagang. Dagang apa? Saya dagang HP. Baik. Berapa modal saya pertama kali? Modal saya pertama kali adalah 5 juta rupiah misalnya. Saya cuma punya HP sedikit yang mau saya jual. Ya, 5 juta belum nisab, ya. Maka meskipun itu belum nisab, tapi hari mulai saya dagang itu perlu dicatat karena nanti akan dihitung pada hari terakhirnya 1 tahun kemudian. 1 tahun setelah saya dagang hari ini. Berarti 1 tahun kemudian tanggal berapa? Tanggal 18 Ramadan tahun depan. Tanggal 18 Ramadan tahun depan ketika hari terakhir haul saya atau hari terakhir haul itu, saya menghitung berapa aset saya. Ya, ternyata saya yang awal dagang dulu misalnya sekarang dulu saya mulai dagang 5 juta. Ternyata waktu haul 1 tahun ya aset saya totalnya 500 juta. Nah, maka dikenakan zakat. Meskipun 500 juta itu baru misalnya terjadi baru sebulan atau bahkan baru terjadi seminggu, ya langsung dikenai zakat dari total 500 juta itu. Tidak dilihat hari pertama saya mulai dagangnya 5 juta. Ya, jadi sekali lagi nisab di dalam zakat perdagangan itu dilihat pada hari terakhir tahun. Jadi kalau sudah 1 tahun dilihat 1 tahun itu dia modalnya apa, asetnya berapa. Tidak dilihat modalnya, dilihat asetnya berapa. Kalau mencapai nisab maka dikeluarkan zakatnya meskipun nisabnya itu baru 1 hari katakanlah seperti itu. Kemudian yang keenam, syarat yang keenam dari zakat perniagaan adalah harus memenuhi haul, harus mencapai haul. Ya, nah haul ini seperti dalam barusan disebutkan, jika barang dagangan telah mencapai nisab dan memenuhi haul maka diwajibkan zakat atasnya. Haul di dalam zakat perdagangan itu adalah pada hari terakhirnya saja dihitungnya, ya. Sekali lagi ada haulnya, dimulai dari hari pertama memang, tetapi nanti nisabnya tetap dihitung pada hari terakhir haul gitu. Jika pedagang membeli barang dagangannya dengan emas, dan ini penting rahimakumullah, ini untuk kita perhatikan ya. Jadi menghitung haul dalam zakat perdagangan itu sedikit unik ya, sedikit unik. Tergantung modalnya itu berapa. Ya, tergantung modalnya berapa. Coba kita perhatikan berikut ini. Jika pedagang membeli barang dagangannya, istilahnya modalnya yang untuk dia beli barang dagangan ya adalah emas, perak atau mata uang yang telah mencapai nisab. Nah, dia punya modal dari emas atau dari perak atau uang. Mungkin sekarang ini uang lah ya. Emas dan perak kan jarang dipakai untuk modal ya. Jadi dia punya uang. Nah, uangnya itu dilihat apakah sudah mencapai nisab atau belum. Istilahnya modalnya itu berapa? Modalnya mencapai nisab atau belum. Kalau modalnya yang dia pakai untuk dagang itu sudah mencapai nisab, maka bagaimana haulnya? Kita baca di sini. Ya, yang telah mencapai nisab maka haul dihitung sejak haul emas, perak atau mata uang, bukan dimulai sejak awal berdagang. Nah ini. Jadi kalau kita punya modal, misal saya dagang apa? Dagang HP. Duitnya modalnya apa? Uang, rupiah misalnya ya. Modalnya rupiah. Berapa nilai rupiahnya? 100 juta. 100 juta kan sudah nisab. Nanti akan disebutkan di sini nisabnya seperti nisab emas. Ya, 100 juta sudah sudah nisab itu. Nah, ketika itu sudah nisab, kan saya punya duit 100 juta, lalu saya belikan alat-alat HP, aksesoris atau HP-nya ya, saya letakkan di toko saya, itu modal saya. Nah, karena modalnya itu sudah mencapai nisab, maka haul dari dagang itu melanjutkan haul uang modal tadi. Tadi kan ketika kita pegang kan sudah nisab, berarti kan sudah ada haulnya itu. Ya sebelumnya kan sudah dihitung haulnya. Misal saya punya duit nih di tabungan 500 juta. Berarti kan sudah dimulai itu haulnya. Lalu dari 500 juta saya keluarkan 100 juta. Ya untuk modal saya usaha HP. Nah, maka 100 juta ini masih nyambung haulnya. Kalau misalnya dulu mulai haulnya bulan misalnya Muharram, lalu saya dagangnya bulan Ramadan, maka haulnya dihitung dari Muharram bukan dari Ramadan ini. Jadi nanti pas Muharram berikutnya saya menghitung harta saya itu, aset dagang saya. Kalau masih mencapai nisab maka dikeluarkan zakatnya. Saya ulangi lagi ya, ini penting bagi para pedagang. Saya mohon bagi para pedagang untuk baik-baik memperhatikan ini karena ini berkaitan dengan harta kita yang harus kita keluarkan zakatnya. Jangan sampai kita dagang cari untung saja tapi lupa hak-hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu hak-hak orang fakir miskin. Jadi kalau kita dagang rahimakumullah, kan modal ada 2 macam, sampai modal besar mencapai nisab,
Modal kecil nggak nyampe nisab. Kalau modal besar mencapai nisab, maka haulnya itu dihitung sejak kita memiliki modal itu. Kalau kita memiliki nisabnya itu misalnya sejak bulan Muharram, ya, sementara kita mulai dagangnya ini Ramadan, mulai sekarang, ya, Muharram kan bulan 1, dagangnya kita bulan 9, maka haulnya itu dihitung dari bulan 1 yaitu Muharram, bukan dimulai dari bulan 9 yaitu Ramadan. Meskipun kita dagangnya bulan Ramadan, tapi haulnya dari awal karena modalnya sudah nisab. Jadi kenapa kok demikian? Karena kan uangnya tadi yang 100 juta itu kan cuma dirubah saja bentuknya dari bentuk uang menuju bentuk barang. Jadi dia tinggal dilanjut saja, ya, tinggal dilanjutkan saja. Itu kalau modalnya mencapai nisab. Kalau modalnya kecil tidak mencapai nisab, seperti saya contohkan tadi, saya dagang HP, berapa modalnya? 10 juta. 10 juta belum nisab. Maka mulai haul dari perhitungan haul saya itu dimulai dari saya awal berdagang. Misalnya saya berdagang sekarang ini tanggal 19 Ramadan. Maka haul saya hari pertama ya sekarang ini 19 Ramadan. Karena duit saya belum, tadi modal yang saya pakai belum mencapai nisab. Nanti pada tanggal setahun kemudian yaitu tanggal 18 Ramadan saya lihat lagi aset saya. Aset saya sekarang berapa? Oh, asetnya meningkat, alhamdulillah 20 juta jadinya sekarang. Oh, 20 juta belum ada zakatnya. Lanjut lagi, ya. Terus tahun ketiga berapa? Naik lagi jadi 30 juta, belum ada zakatnya lagi. Terus sampai nanti mencapai nisab, ya. Mencapai nisab, misalnya nisabnya 60 juta, tahun berapa? Misalnya 10 tahun setelah saya dagang, akhirnya aset saya jadi 70 juta. Nah, baru dikeluarkan itu zakatnya pada tahun yang ke-10 itu dari total yang aset yang kita miliki, ya. Jadi ini diperhatikan baik-baik. Jadi cara menghitung haul itu tergantung modal. Modalnya berapa? Modalnya kecil ya sejak awal dagang. Kalau modalnya besar, kan sekarang banyak pedagang-pedagang besar, modalnya ratusan juta. Maka kalau modalnya ratusan juta ya dihitung sejak dia punya duit ratusan juta itu. Jadi tinggal dilanjutin aja, tidak terputus dengan dia berdagang. Berikutnya, jika modal itu belum mencapai nisab, maka hari pertama haul dihitung sejak permulaan berdagang atau permulaan memiliki barang dengan niat berdagang. Ini yang saya sampaikan barusan. Kalau modalnya kurang dari nisab. Kemudian berikutnya, nisab dan tarif zakat perniagaan. Nisab dalam zakat barang dagangan adalah seperti nisab emas yaitu 85 gram atau perak yaitu 595 gram. Dalam menghitung nisab barang dagangan dinilai dengan harga emas, perak atau mata uang yang berlaku umum di masyarakat. Tarif zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Nah ini. Jadi rahimakumullah, nisab untuk zakat perdagangan itu sama dengan nisab emas atau perak atau mata uang. Makanya saya katakan tadi, kalau modalnya emas dan sudah nisab, maka lanjut saja karena nggak ada perubahan sama sekali dari nilai hartanya. Uangnya asalnya emas berubah jadi barang, gitu saja, nggak ada perubahan. Ya, tapi kalau modal yang kecil kurang dari nisab baru dihitung haulnya sejak hari pertama berdagang. Nah, disinilah pentingnya kita mencatat hari dagang. Ya, para pedagang, ya bapak-bapak, ibu-ibu yang mulai dagang tapi dengan modal kecil, tulis kapan mulai dagangnya. Wah, saya lupa Beb. Ya, kamu ingat dari sekarang kira-kira kapan dulu saya dagang sudah 10 tahun. Waktu itu saya dagang kira-kira 3 bulan habis kawin misalnya. Ya tinggal ditulis, oh kira-kira bulan April, tulis April. Ya, April tahun berapa dulu? April tahun sekian. Coba cari apa hijriahnya. Nah, sudah lupa, gampang, cari di internet gampang. Ya, nanti tulis bagaimana merubah tanggal dari Masehi menuju hijriah itu ada caranya. Lihat di internet gampang, langsung kita ketemu. Nanti dicatat itu. Misalnya kita mulai dagang bulan Rabiul Awal. Ingat-ingat terus Rabiul Awal. Jadi nanti setiap Rabiul Awal kita ngitung dagangan kita itu berapa. Itu kalau kita modal kecil, ya, modal kecil. Ya, dengan kita mungkin perhatian seperti ini, semoga nanti dagangnya berkah, hasilnya banyak. Ya, mungkin tahun ini belum nisab, tahun depan insya Allah mendadak menjadi nisab kan tidak susah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ingat-ingat kapan kita mulai dagang, itu sangat penting, ya. Nah, jadi besaran nisabnya adalah 85 gram emas. Kalau kita dagang atau modalnya pakai emas ya 85 gram emas itu berarti. Kalau kita dagangnya pakai rupiah ya tinggal kita nilai seperti kita menilai kemarin itu nisab uang. Ya misalnya kita hari ini mau menghitung, maka harga emas hari ini kita tanya ke pasar, ya ke tukang emas, berapa harga perhiasan sekarang? Oh, harga perhiasan sekian nilainya.
ya sekian nilainya. Nah itu yang kita pakai jadi patokan, ya kita jadi patokan itu. Ya atau kita lihat di internet kan bisa harga emas berapa di pasar sekarang, itu yang jadi patokan bagaimana kita menghitung zakat kita. Nah untuk masa-masa sekarang ini ketika ekonomi sedang lesu seperti ini, harga emas membumbung tinggi, ya kalau memang zakatnya itu harus dikeluarkan hari-hari ini, ya memang kita pakai standar harga yang sedang berlaku di pasar. Memang harganya lagi tinggi, berarti nisabnya naik, ya meningkat. Nah berapa besarannya? Besaran zakatnya adalah 2,5%. Jadi dari total aset nanti kita keluarkan 2,5%. Ya, 2,5% itu dari aset yang mana? Nah ini yang akan kita bahas sekarang ini, berikutnya sebentar lagi. Jadi 2,5% itu dari aset yang mana? Cara mengeluarkan zakat. Coba dengarkan kembali di sini, ini juga penting ya. Sekali lagi saya minta kepada para pedagang untuk memperhatikan materi ini secara baik. Karena sering sekali ditanyakan. Tapi sebenarnya kalau kita paham gampang hitungnya. Ya sangat gampang. Insya Allah kita para pedagang bisa menghitung itu. Pada setiap akhir haul seorang pedagang pada setiap akhir haul, ya haulnya kapan? Ya tergantung. Kalau dia modal kecil dari di awal dagang, kalau dia modal besar melebihi dari nisab ya sejak dia haul nisab emas atau uang yang dia miliki untuk modal. Pada setiap akhir haul seorang pedagang wajib menghitung nilai aset barang dagangannya sesuai dengan jenis modal yang dipakai untuk membeli barang seperti rupiah, dolar atau lainnya. Jadi kalau misalnya kita dagang baju misalnya, ya sudah haul, kita hitung baju kita yang ada sisa berapa, ya dihitung semuanya. Nah sudah nisab belum? Nah gitu ya, dihitung seperti itu. Penilaian barang menggunakan harga jual barang di pasar, ini sering ditanyakan. Menilai barang aset kita itu pakai harga kita beli dari distributor atau dari orang lain, atau dari kita jual ke orang. Ya kita menghitungnya dengan nilai jual. Ya dengan nilai pasaran yang berlaku, bukan dengan nilai modal. Ya pasti kan nilai modal lebih rendah tentu saja ya, karena kita dagang kan cari untung. Ya maka yang dihitung adalah yang modal plus untung, kurang lebih seperti itu. Jadi dari nilai jual, bukan dari nilai beli, bukan dari nilai modal. Ini ingat-ingat baik-baik. Sekali lagi, penilaian barang menggunakan harga jual barang di pasar pada hari perhitungan, bukan dengan harga pembelian. Jika ia membeli barang itu dengan barang lain, barter, ya tukeran barang, maka dinilai berdasarkan mata uang yang berlaku masyarakat. Misalnya saya punya beras, saya tukar gula, kemudian baru saya dagangkan. Maka ya tinggal dinilai dengan rupiah saja, karena rupiah kan mata uang yang berlaku di masyarakat. Aset yang dihitung, nomor 2 di sini, aset yang dihitung adalah yang diperjualbelikan atau dalam istilah lain aset bergerak atau aset tidak tetap. Baik yang berada di toko, disimpan di gudang, ataupun yang sudah dibeli tapi belum diterima. Nah jadi gini, ini yang penting nih yang kedua. Aset yang kita hitung itu seperti apa? Aset yang kita hitung atau yang dikenakan zakat, sekali lagi, barang dagangan atau aset yang dikenakan zakat adalah aset yang dijual belikan saja, yang bisa disebut dengan aset yang tidak tetap atau aset yang bergerak, ya. Nah, tapi kalau aset yang tidak bergerak, yang tidak diperjualbelikan, itu tidak dihitung zakat. Saya contohkan begini. Saya sekarang merupakan pedagang restoran. Ya, saya punya restoran. Maka aset yang saya hitung dari restoran saya? Pertama, semua bahan makanan, ya beras, ya daging, ya sayur, ya bumbu, semuanya dihitung. Nah, kalau restoran baik yang sudah matang, yang sudah mau dijual, ataupun yang masih di dapur, ataupun yang masih di gudang masih mentah, ataupun yang sedang datang ke sini. Misalnya saya baru beli beras 10 ton, sudah saya bayar duitnya, ya barangnya sedang menuju kepada saya. Itu juga dihitung beras 10 ton itu yang belum sampai. Ya, jadi semua aset itu yang dijual, ya. Yang tidak dihitung apa yang bukan masuk dalam zakat? Aset kita yang tidak dijual. Kalau kita restoran apa? Gedungnya, misalnya saya punya rukonya harganya 2 miliar, nggak dihitung. Ya, kemudian saya punya mobil misalnya untuk delivery makanan atau untuk mangkal di tempat yang mana, pakai mobil pickup yang sulap jadi tempat penjualan, nggak dihitung mobilnya, yang dihitung makanannya saja, karena yang dijual makanannya. Kemudian lemari etalase, ada sendok, ada piring, ada meja, ada kursi di restoran, nggak dihitung semua itu, meskipun nilainya ratusan juta. Ya, jadi yang dijual, yang dizakati adalah yang dijual. Yang dizakati sekali lagi adalah yang dijual. Kalau saya dagang baju,
maka baju-baju itu, ya, baju yang sudah dipajang di toko, baju yang di gudang, baju yang belum datang yang sudah kita beli, adapun lemarinya, hangernya, apa macam-macam peralatan di situ tidak masuk dalam hitungan zakat. Ya, jadi sekali lagi zakat itu hanya pada barang yang bisa bertambah, yang bisa bertambah itu yang dijual itu. Adapun aset yang tidak diperjualbelikan atau aset bergerak atau aset tetap seperti bangunan, etalase, kendaraan operasional dan lain sebagainya, maka tidak dikenai zakat. 3. Jika seorang pedagang membeli barang dagangan dengan modal uang atau emas perak yang jumlahnya mencapai nisab, maka haul uang itu tidak terputus. Ya, lalu dibuat haul baru dari barang dagangan. Tidak demikian, tapi haul perniagaan melanjutkan haul uang. Seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi sekali lagi kalau kita dagang itu pakai modal atau uang yang sudah mencapai nisab, maka tinggal melanjutkan haul dari uang itu, bukan dimulai dari dagang. Tapi kalau modalnya kecil baru dimulai dari awal dagang. 4. Keuntungan yang didapat di tengah haul digabung dengan haul modal dagang. Ya, kecuali jika barang dagang dijual semua atau tandid, maka keuntungan dagang dimulai haulnya sendiri sejak penjualan. Intinya adalah kalau kita dapat untung dimasukkan dalam aset, masukkan dalam aset, masukkan ke situ juga. Ya, jadi kalau misalnya tadi saya dagang makanan, ya, duitnya ada yang cash dihitung, duitnya ada yang di tabungan masuk hitungan, duit yang sudah dibelikan barang masuk dan yang sebagainya, itulah yang disebutkan sebagai aset. Ya, jadi keuntungan masuk. Nah, kecuali kalau misalnya saya selesai dagang, misalnya saya sudah dagang restoran, ya udah maju, saya bosan, males lah dagang restoran, saya mau ganti dagang baju lah gitu. Akhirnya semua semua barang saya jual, ya, semua barang saya jual, aset-aset saya itu saya jual karena saya mau berubah jadi pedagang baju. Nah, maka yang seperti ini nanti ada di sini ada keuntungan yang didapat, ya, kalau dia belum haul dihitung sendiri. Tapi ini kan memang jarang, ya, tapi dalam fikih ini disebutkan, maka saya sebutkan di sini. Contoh, di sini saya berikan contoh. Seorang memulai berdagang dengan modal uang 100 juta. 100 juta ini kan sudah nisab, ya. Modalnya 100 juta. Berarti kan melanjutkan haul uang. Di akhir haul, yaitu haul uang, ia menghitung nilai aset. Misalnya dia ini nisabnya punya uang itu bulan Muharram, lalu dagangnya bulan Ramadan seperti saya contohkan tadi. Lalu kapan menghitung haulnya? Haulnya ya nanti Muharram ini. Kalau sekarang Ramadan, maka Muharram kan tinggal 4 bulan lagi. Ya, jadi 4 bulan setelah dagang saya ngitung harus keluarkan zakat gitu. Padahal baru 4 bulan dagang. Kenapa? Karena tadi modalnya saya sudah nisab. Gitu. Ya, modalnya saya sudah nisab. Jadi pas Muharram saya ngitung aset saya. Ya. Di akhir haul, yaitu haul uang, ia menghitung nilai aset dagangannya. Ya, dan telah berjumlah 200 juta. Ternyata setelah saya hitung, saya baru dagang 4 bulan, modal 100 juta. Setelah 4 bulan ternyata subhanallah Allah kasih rezeki banyak, aset saya itu sampai 200 juta. Asetnya sampai 200 juta. Jadi untungnya kan sudah 100 juta. Maka zakat dikeluarkan dari total aset tersebut, modal dan keuntungan. Jadi pas bulan Muharram duit saya sudah 200 juta, setelah saya baru dagang 4 bulan, maka saya keluarkan 2,5% dari 200 juta, yaitu modal dan keuntungan. Bukan modal saja, tapi dengan keuntungannya juga. Ya, maka 2,5% dari 200 juta adalah 5 juta saya keluarkan uang untuk mengeluarkan zakat saya. Lalu contoh kedua, seorang mulai berdagang dengan modal uang 100 juta. Nah, ini mulainya dagang juga 100 juta, sudah sudah nisab juga. Sebelum selesai haul, nah misalnya gini, saya punya duit 100 juta tadi, ya, sejak bulan Muharram. Maka haulnya kan Muharram. Saya dagangnya ini Ramadan, dagangnya Ramadan. Ya, dagangnya Ramadan ini. Bulan 9. Nah, setelah saya dagang baru 2 bulan, baru saya masuk bulan Zulqa'dah. Berarti kan belum Muharram, belum haul, berarti kan haulnya kan Muharram, ya, haul duit saya kan Muharram. Baru Zulqa'dah saya berhenti nggak jadi dagang. Sudahlah, capek dagang begini, ya, untungnya sedikit, ya. Akhirnya pas bulan Zulqa'dah itu saya hitung seluruh aset saya. Ternyata saya mendapatkan di sini, ya, sebelum selesai haul atau haul uang, dalam hal ini kalau dalam contoh yang saya gambarkan bulan Muharram, ia menjual semua aset dagangnya. Ya, mungkin dia perlu mau berubah dagang atau mau apa macam-macam lah, ya. Ia menjual semua aset dagangannya dan mendapatkan total uang 200 juta. Baru dagang 2 bulan dapat 200 juta misalnya begitu. Tapi dia mau berhenti, nggak mau dagang lagi, ya.
maka ia wajib mengeluarkan zakat modalnya 100 juta rupiah pada akhir haul. Nah, jadi kembali lagi ya di sini, saya ulangi. Saya punya duit 100 juta untuk modal bulan Muharram, lalu bulan Ramadan saya mulai dagang, ya. Maka haulnya nyambung, nggak mulai haul dagang, tapi haul Muharram, haul uang. Sebelum Muharram saya jual seluruh barang aset saya. Ternyata setelah dijual hasil saya itu nilainya 200 juta. Berarti kan udah untung 100 juta. Nah, bagaimana zakatnya? Zakatnya tetap berlaku tadi uang tadi itu. Bulan Muharram nanti kalau datang saya keluarkan zakat tapi untuk modal saja yang 100 juta. Untuk saya 100 juta. Tapi untungnya, karena untungnya kan belum haul. Maka untungnya yang 100 juta meskipun nisab dia belum haul. Nah, haulnya kapan? Haulnya sejak mulai saya dagang, yaitu bulan Ramadan. Jadi dibedakan antara haul modal dengan haul keuntungan. Di sini agak berbeda sedikit. Ya. Berikutnya, jika barang dagang itu juga merupakan harta yang wajib dizakati atau al-ain atau zakat barang, yaitu emas, perak, hewan ternak dan serta tanaman, maka jika barang itu mencapai salah satu dari kedua nisabnya, yaitu nisab hewan ternak misalnya atau nisab barang dagangan, atau maka dikeluarkan zakat dari nisab yang telah sempurna. Intinya begini ya, supaya mudah saya contohkan. Kalau kita jualan yang barangnya itu merupakan barang zakat. Apa sih barang zakat? Emas, perak, ya, ternak, pertanian, ya, beras dalam hari ini, jagung, beras, jagung, singkong, kurang lebih kita, ya, kurma. Nah, maka kita menzakati sebagai emas, perak atau ternak, ataukah sebagai barang dagangan. Nah, di sini tergantung haulnya yang mencapai mana. Kalau haulnya yang tercapai terlebih dahulu adalah dagang, maka barang dagangan. Misal saya punya kambing misalnya 35 ekor. 35 ekor kan belum nisab. Tapi 35 ekor itu karena kambing saya ini kambing yang bagus, nilainya itu sudah nisab. Maka saya dikenakan zakat dagang, bukan zakat kambing. Kalau zakat kambingnya belum kena, ya, tapi saya dikenakan zakat dagang. Ya, seperti itu kurang lebih. Zakat yang dikeluarkan dari zakat perniagaan adalah berbentuk nilai barang atau uang, bukan berbentuk barang yang diperjualbelikan. Jadi kalau kita dagang, hadirahumullah, saya dagang baju dikeluarkannya uang, dagang makanan keluarkannya uang, dan seterusnya. Jika seorang menyerahkan uang atau modal kepada yang lain untuk diputarkan atau dibisniskan dengan perjanjian keuntungan dibagi dua sesuai persentase yang disepakati, maka jika telah memenuhi haul, nah ini untuk yang punya modal, orang yang beli saham dan lain sebagainya, ini cara ngitungnya di sini. Ya, saya misalnya nggak bisa dagang, tapi saya punya modal, saya kasih saudara saya atau teman saya atau orang lain yang saya percaya untuk mengatur uang saya ini, ya, bisnis. Misalnya saya kasih modal 50 juta. Nanti orang itu cuma mengolah saja, pengelola saja. Maka bagaimana caranya? Di sini sebutkan. Pemilik modal wajib mengeluarkan zakat atas modal yang ia berikan, ya, ditambah keuntungan yang dia dapat jika mencapai nisab. Jadi misalnya saya tadi modalnya 50 juta. Ya, setelah satu haul ternyata uang saya totalnya adalah dengan keuntungannya jatah saya misalnya 80 juta, saya dapat untung 30 juta, maka dihitung 80 juta itu modal plus keuntungan. Ia boleh mengeluarkan zakat dari uangnya yang lain. Maksudnya ketika dia mengeluarkan zakat nggak harus dari uang yang dari dagang itu, nggak harus, boleh pakai uang kita yang lain, simpanan kita atau uang yang lain, silahkan. Pengelola modal, nah bagaimana dengan pengelola, orang yang bekerja sama kita tadi, ya, pengelola kan tadi bagi untung, saya ngasih modal 50 juta, dia yang mengelola, keuntungannya 50-50 misalnya, 50%. Pengelola modal atau pekerja wajib mengeluarkan zakat atas keuntungan saja, ya, karena haknya kan cuma untungnya itu, modalnya bukan hak dia, modalnya kan hak saya sebagai pemilik modal. Jadi yang mengeluarkan zakat saya, bukan si pekerja. Ya, yang pengelola modal wajib mengeluarkan zakat atas keuntungan yang menjadi haknya jika mencapai nisab. Jadi kalau dia untungnya itu mencapai nisab baru ada zakatnya. Kalau nggak mencapai nisab nggak ada zakatnya. Ya, misalnya dia untungnya dari saya 1 tahun ini dapat 100 juta misal, maka dikeluarkan zakatnya. Tapi dihitung haul, ya, harus haul dulu. Ya. Haul harta pengelola dimulai sejak bisnis itu mendapatkan keuntungan, bukan sejak awal berbisnis. Ia juga boleh mengeluarkan zakat dari harta pribadinya. Jadi kalau pengelola itu sebagai pekerja, kalau dia dapat untung kan lalu mencapai nisab, maka haulnya itu sejak dagangan itu dapat untung, ya. Misalnya dia dagang hari ini tapi untungnya baru sebulan,
ya berarti nanti haulnya sebulan lagi bukan hari ini, kurang lebih seperti itu. Terakhir, jika seorang menjual mata uang dengan mata uang lain, maka terputuslah haul mata uang itu. Jadi ini orang yang jual money changer ya, bekerja di money changer, rupiah sudah sudah nisab, sudah mau haul atau ditukar dolar, maka batal haulnya. Ya, batal haulnya. Kurang lebih seperti itu. Baik, terakhir rahimakumullah, ini bab yang kedua, ini kita baca cepat saja, ini sebenarnya tidak ada hitung-hitungannya, cuma pengetahuan saja. Jadi intinya adalah, ini cukup panjang ya pembahasannya. Intinya kalau kita punya dua barang yang digabung jadi satu, kalau dia ketika habis digabung itu nilainya mencapai nisab, maka dikeluarkan zakat. Tapi kalau sudah digabung tapi nggak mencapai nisab, tidak dikeluarkan zakat. Ini namanya zakat penggabungan dua harta. Ya, kita baca secara cepat. Bab 9, zakat penggabungan dua harta. Definisi dan dalil pensyariatan. Yang dimaksud penggabungan dua harta di sini adalah penggabungan dua harta wajib zakat yang dimiliki oleh dua orang atau lebih dengan tujuan kepemilikan bersama atau sejenisnya sebagai akibat dari waris, jual beli dan lainnya sehingga menjadikannya seperti harta satu orang. Jadi intinya ada dua orang atau lebih menggabungkan harta mereka yang mereka dapatkan baik melalui waris, hibah atau jual beli dan lain sebagainya. Sehingga harta itu ketika digabung menjadi seperti harta satu orang. Ya kan sekarang banyak, contohnya apa? Suami istri, kita di Indonesia kan sering begitu. Suami istri hartanya jadiin satu. Pokoknya gaji istri yang bekerja, gaji suami jadiin satu, taruh satu tabungan jadi satu harta. Maka zakatnya bareng-bareng. Zakatnya bareng-bareng karena sudah jadi satu harta, jadi satu. Ya, juga termasuk modal tadi itu. Ya, saya pemodal, saya punya duit 50 juta. Teman saya nyumbang juga untuk modal 50 juta. Ini 50 juta. Kita gabung jadi 200 juta. Ya. Kalau 50 juta 5 juta sendiri enggak ada zakatnya. Tapi ketika saya gabung jadi satu untuk jadi modal, maka dikenakan zakat. Ya, seperti itu kurang lebih, ya. Penggabungan ini dapat terjadi pada hewan ternak. Bisa gabung hewan ternak. Saya punya kambing 20, gabung dengan teman saya kambingnya 50 misalnya, ya. Tanaman bisa emas, perak, mata uang dan barang dagangan. Dasar zakat pada harta yang digabungkan adalah surat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang ditujukan kepada Anas bin Malik ketika diutus menjadi gubernur Bahrain berisi kewajiban zakat yang diperintahkan Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, la yujma'u bainal muftariq wa la yufarraqu bainal mujtama'in khasyata shadaqah. Tidak digabungkan antara dua harta yang berpisah. Kalau milik sendiri ini satu keluarga. Ya, tapi hartanya masing-masing, nggak boleh digabung supaya kena zakat, nggak boleh begitu. Jadi masing-masing dihitung karena mereka barangnya dipisahkan. Tapi kalau yang sudah digabung nggak boleh dipisah supaya nggak kena zakat gitu. Jadi ini dasarnya. Penggabungan ini menjadikan harta dua orang atau lebih menjadi seperti harta satu orang. Nah, ini ya. Jadi kenapa kok sampai dikeluarkan zakat? Karena hartanya jadi seperti satu orang. Ya. Akibat dari penggabungan ini tampak dalam tiga keadaan. Meringankan zakat pada kedua orang. Kadang-kadang penggabungan begini rahimahullah bisa meringankan. Maksudnya apa? Nggak kena zakat dua-duanya misalnya. Contoh, seperti dua orang yang masing-masing memiliki 40 ekor kambing, menggabungkan kambing keduanya. Sehingga kewajiban zakatnya hanya seekor kambing, masing-masing setengah kambing. Jika mereka berdiri sendiri, maka masing-masing berkewajiban satu ekor kambing. Kalau digabung kadang-kadang meringankan. Contohnya, saya punya 40 kambing. 40 kambing kan kena satu kambing, ya. Saya gabung dengan teman saya 40 kambing juga, ya. Sebenarnya dia kena satu. Tapi ketika saya gabung 40 tambah 40 sama dengan 80. 80 kambing itu cuma kena satu zakat. Karena zakat kambing itu antara 40 sampai 120 itu cuma kena satu kambing. Ya, makanya kalau pas saya gabung kambingnya jadi 80, yang keluarkan satu kambing saja. Maka kewajiban saya nyumbang setengah, kewajiban teman saya nyumbang setengah. Jadi kan bebannya lebih kecil. Jadi kadang-kadang penggabungan ini meringankan. Kadang-kadang menjadi berat, ada juga seperti yang kedua, memberatkan kepada dua orang. Seperti dua orang yang masing-masing memiliki 20 ekor kambing, menggabungkan kambing keduanya sehingga mencapai 40. Saya punya 20 dan ini punya 20, digabung. Saya kalau 20 nggak kena zakat, ini 20 nggak kena zakat, setelah saya gabung malah kena zakat. Nah, itu memberatkan. Ya, kemudian ada meringankan salah satu, memberatkan yang lain, ya. Tidak meringankan, memberatkan yang ini teori ya, nanti bisa dibaca saja di buku ini ya, karena ini tidak terlalu penting sebenarnya, tapi karena dibahas di dalam kitab-kitab fikih maka saya bahas juga, ya. Jenis penggabungan, terdapat dua jenis penggabungan dalam harta zakat. Nah, ini secara singkat saja saya jelaskan karena waktu ya tinggal sedikit lagi. Jadi penggabungan itu ada dua jenis. Yang pertama penggabungan
bercampur atau asyuyu'. Jadi kalau udah digabung itu nggak kelihatan mana duitnya, mana hartanya. Misalnya saya gabungkan duit sama duit, nggak kelihatan mana duit saya, mana duit teman saya. Ada penggabungan kedua, setelah digabung masih kelihatan. Ini barang saya, ini barang teman saya. Misalnya saya gabungkan antara dua hewan. Saya punya 20 kambing, teman saya punya 20 kambing. Tapi kambing saya ini kambing Jawa, misalnya kambing cempe atau kambing etawa, digabung dengan domba. Jadiin satu, masih kelihatan kan tanda apa benar. Tapi udah jadi seperti satu kepemilikan. Syarat penggabungan. Nah, ada syarat bersama, ada syarat yang masing-masing. Syarat bersama itu untuk semua jenis harta. Yang pertama syaratnya adalah dua orang itu sama-sama wajib zakat. Orang yang wajib zakat itu kan syaratnya dua, muslim dan merdeka, itu saja. Jadi kalau yang menggabungkan itu sama-sama muslim dan sama-sama merdeka, maka terjadilah zakat penggabungan ini. Tapi kalau salah satunya muslim, satu-satunya non muslim, maka tidak ada zakat padanya. Yang dizakati hanya yang muslim saja. Tapi kambing yang non muslim tidak dizakati. Harta yang digabungkan memenuhi syarat wajib zakat, ya kita sudah sebutkan syarat wajib zakat macam-macam. Nah, kalau misalnya dia masuk dalam zakat, masuk harta yang wajib dizakati, maka dikenakan zakat, ya. Kemudian jenis harta yang digabungkan sama, jadi nggak boleh berbeda. Kalau saya sapi, gabungnya sama sapi, kambing sama kambing. Tapi kalau kambing gabung sama sapi itu maka nggak dianggap bercampur, ya. Mencapai nisab tadi juga, ya seperti zakat yang lain. Kalau mencapai nisab maka dikenakan zakat. Kalau tidak mencapai nisab setelah digabung maka tidak dikenai zakat. Dan juga memenuhi haul, ya seperti dalam zakat biasa. Kemudian syaratnya ini syarat khusus, ini cukup penting saya baca secara cepat. Untuk syarat penggabungan zakat hewan ternak. Jadi kalau zakat hewan ternak yang digabung kena zakat itu syaratnya apa? Ini syaratnya penting untuk kita ketahui. Ini saya baca secara cepat. Tidak dibedakan tempat istirahat malam, tempat tidurnya sama, maksudnya kandangnya sama, ya. Tempat berkumpul sebelum ke gembala sama, makannya bareng, minumnya bareng, semuanya bareng. Termasuk juga penggembalanya harus sama, ya. Dan juga pejantannya, ya, pejantannya kambing yang untuk jadi pejantannya juga sama. Nggak boleh pejantan yang ini hanya untuk kambing si A, nggak boleh. Nah, kalau itu jadi satu kan seperti harta bareng-bareng, maka disitulah baru ada zakatnya dari zakat penggabungan. Kalau tanaman syaratnya tidak dibedakan penjaga tanaman dan tidak dibedakan tempat pengeringan panen. Jadi tempat nyimpen tanamannya bareng, yang jaganya bareng, baru hasil panennya itu dijadikan satu. Syarat penggabungan zakat perniagaan tidak dibedakan tempat penjualan, tokonya sama, ya gudangnya sama, ya kemudian alat fasilitasnya sama, maka itu baru dijadikan satu. Nah, inilah rahimakumullah. Dan terakhir di sini disebutkan tentang cara mengeluarkannya. Mengeluarkan zakatnya adalah sesuai dengan persentase. Kalau misalnya saya berdua, saya punya 60 kambing, teman saya punya 40, maka saya mengeluarkan 60%, dari teman saya mengeluarkan 40%. Jadi zakatnya itu dibebankan sesuai dengan persentase kepemilikan pemilihan barang yang dimiliki. Nah, inilah rahimakumullah ya pembahasan secara singkat berkaitan dengan zakat perdagangan dan zakat penggabungan dua harta. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan berikutnya pada pertemuan yang esok hari. Dan besok insyaallah kita bahas tentang zakat fitrah. Ini pembahasan sangat penting, apalagi sebentar lagi kita akan akan lebaran. Pembahasan zakat fitrah ini sangat urgen sekali, insyaallah akan kita bahas pada pertemuan besok hari insyaallah. Demikianlah rahimakumullah kajian kita pada sore hari ini. Karena sepertinya tidak ada pertanyaan yang datang pada saya, maka saya cukupkan sekian. Dan seperti biasa sebelum kita tutup adalah kita berdoa semoga Allah meridhai kajian kita ini dan kita mendapatkan manfaat darinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma nas'aluka ridhakal jannah wa na'udzubika min sakhatikal nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'a. Allahumma irfa' wadfa' 'anil waba' wal bala' wal ghala' wal fahsya' wal munkar wal fitan wa syadid al mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min sa'ir biladil muslimina 'ammah. Wa sallallahu alaihi ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Demikian hadirin-rahimakumullah, mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.